Ingat teman-teman sekalian, rukun Islam 5 yang sudah kita kenal sama-sama, syahadat, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan juga haji. 5-5-nya wajib. Tapi ada 2 dari 5 rukun ini yang wajib bagi yang mampu. Anda sudah tahu tentunya. Zakat dan juga haji. Jangan Anda mengurung diri Anda di kata-kata ya, bagi yang mampu saja. Ya. Dan Anda lupakan zakatnya yang merupakan kewajiban, ya, dan juga haji yang merupakan kewajiban. Harusnya kalau Anda hari ini tidak mampu untuk melakukan zakat karena Anda orang miskin misalnya, atau Anda belum mampu haji karena Anda tidak pernah biaya untuk pergi haji misalnya, maka Anda mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada Anda harta tersebut, ya, agar Anda bisa mengeluarkan zakat sehingga Anda sebelum meninggal menyempurnakan rukun Islam Anda. Anda bisa haji sebelum Anda meninggal dunia. Dan itu bukan mustahil. Berapa banyak orang yang tadinya miskin, susah hidupnya, tapi karena mereka berdoa kepada Allah SWT, lalu mereka berusaha step by step, tahap demi tahap, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang punya kemampuan. Ada banyak di antara orang yang sudah menceritakan langsung kepada kami, dan saya pun mengalami itu. Tidak ada di antara kita tiba-tiba semuanya dia bisa dapatkan merupakan milik dia. Walaupun dia lahir di keluarga orang kaya, tetap saja itu milik orang tuanya. Tapi kapan dia berusaha dan dia berdoa kepada Allah SWT, Allah akan berikan pemberian untuk dia. Teman-teman sekalian, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama berhubungan dengan bab ini, bab tentang keutamaan orang kaya, tapi ingat ada tambahnya yang bersyukur. Kalau orang kaya kufur nikmat, tidak bersyukur, makanya tidak ada manfaat dari hartanya. Jadi yang bersyukur di sini, yaitu kata beliau, yakni orang-orang yang memperoleh harta secara halal. Itu syaratnya. Dan membelanjakannya dalam hal-hal yang diperintahkan. Jadi sumbernya halal dan juga dia mengeluarkan pada tempat yang diperintahkan. Dalil pertama adalah surah Al-Lail yang beliau angkat ayat 7 sampai ayat 5 sampai ayat 7, maaf. Ayat 5 sampai ayat 7. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan kalimat yang terbaik atau la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan. Potongan ayat di sini dikatakan maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah. Ya. Jadi ada perintah di sini, siapa yang memberikan hartanya, siapa yang bersedekah. Bagaimana caranya bersedekah? Kalau orang itu tidak punya harta, ya, maka dia bisa bersedekah, dia bisa memberikan gitu kan. Jadi mohon kepada Allah SWT agar Anda, kalau hari ini Anda menerima, besok Anda akan memberi. Lalu dikatakan di sini barang siapa yang memberikan atau bersedekah hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Maksudnya dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia perhatikan sumber pendapatannya dan dia perhatikan juga tempat sasaran yang dia keluarkan. Semuanya tidak melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membenarkan kalimat yang terbaik, maksudnya la ilaha illallah. Tidak bergantung kecuali kepada Allah, tidak syirik. Karena ada juga orang yang kaya, tapi mereka melalui kesyirikan. Pergi ke dukun, ya, jimat, sesajian, dan sesajen, memberikan sajian. Ini semua tidak benar. Ini justru hartanya akan membawa pada musibah buat dia. Dia melakukan kesyirikan, dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh. Maka akan kami mudahkan baginya menuju kebahagiaan. Dia akan bahagia dengan hartanya itu. Karena dia menginfakkan harta tersebut. Ya. Saya sering berikan contoh agar ini menjadi motivasi dari sisi yang lain. Bagi teman-teman yang belum atau masih malas-malasan lah, belum mau bekerja, giat, atau belum mau mengkhususkan doa kepada Allah SWT agar diberikan kekayaan yang baik, yang halal, agar mereka termotivasi. Ya. Kalau seandainya saya pergi ke masjid sholat, dan ikhlas tentunya karena Allah, saya akan dapat pahala sholat saya. Ya. Tapi Islam membolehkan kita untuk mendapatkan ekstra pahala. Bagaimana caranya? Saya mengajak teman saya, tetangga saya, kerabat saya untuk ke masjid bersama-sama. Bahkan di masa kita sekarang, bisa lintas kota, lintas desa, lintas negara bahkan. Dengan cara WA. Ingatkan waktu sholat misalnya. Contoh.
Selain saya ajak secara langsung misalnya, atau saya melalui grup, melalui WA, apakah itu orang dekat dengan saya, tetangga misalnya atau kerabat, atau jauh. Lintas negara tadi saya katakan, lintas kota, lintas desa. Maka saya akan, pada saat dia ikut ke masjid, sholat, saya akan mendapatkan pahala saya, dan saya akan mendapatkan pahala dia, karena saya yang mengajaknya. Karena saya yang mengajaknya, gitu kan. Jadi ini keutamaan luar biasa. Jadi kalau kita ngajak, kita diberikan 100 pahala, orang yang kita ajak dapat 100 pahala, kita akan mendapatkan 100 tambahan, jadi 200 karena mengajak orang ini. Kalau Anda ajak 10, Anda akan dapatkan pahala 10 orang. Anda dapat mengajak 100, Anda dapat 100 pahala. 1000 dapat 1000 pahala. Ya. Namun ada orang yang bisa panen pahala saya dan pahala orang yang saya ajak. Siapa mereka? Orang-orang yang membangun masjid tersebut dengan hartanya. Ya. Walaupun mereka sudah meninggal, tetap akan berjalan pahalanya. Nah itu faedah harta yang baik. Sudah halal dikeluarkan pada tempat yang benar juga. Ya. Kata Nabi SAW, ni'ma malus salih, jadi abdus salih. Ya. Artinya, nikmat yang sangat besar ya, pada harta itu kalau dia sudah saleh, benar, halal, dan juga di tangan hamba yang saleh. Karena dia akan gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Baik, jadi ayat ini, Al-Lail ayat 57 sampai ayat 5 sampai 7 mengingatkan kepada kita tentang perintah untuk bersedekah. Tentu tidak mungkin kalau kecuali kita punya kemampuan, dan kalau kita ikuti dengan ketakwaan, sumbernya halal, dikeluarkan juga pada tempat yang benar, gitu kan. Dan kita selalu berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah dengan harta tersebut, maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT. Kebahagiaan sini, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan akhirat. Kemudian firman Allah SWT yang lain, masih dalam surah Al-Lail, tapi ayat yang setelahnya 17 dan 21. Tadi kan ayat 5 sampai ayat 7. Ini ayat 21, ayat 17 sampai 21. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Saya ulangi. Sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi rabbil 'ala wa la sawfa yarda. Dan akan dijadikan atau akan dijauhkan darinya neraka. Orang-orang yang bertakwa akan dijauhkan neraka dari orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang menginfakkan harta di jalan Allah untuk membersihkan diri-diri mereka. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari wajah Allah atau wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Di dalam firman Allah SWT ini kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memastikan, ya, kalau di ayat tadi sebelumnya akan diberikan kebahagiaan dunia akhirat kalau dengan berinfak, kalau di sini akan diselamatkan dari api neraka. Siapapun yang bertakwa, artinya patuh kepada Allah SWT. Namun tolok ukur dalam ayat ini, ketakwaan itu bisa dinilai dari orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah untuk membersihkan diri-diri mereka dari sifat pelit, ya. Dari ketamakan. Ya. Padahal mereka itu bukan membalas karena orang lain memberi, tapi karena ingin mencari wajah Allah. Jadi bukan berarti kita berinfak hanya karena orang itu kita merasa berjasa. Tidak. Orang yang mukmin yang benar, orang yang bertakwa adalah mengeluarkan kepada orang yang berbuat baik sama dia atau tidak. Dan dijanjikan sini juga akan diberikan kesenangan yang sempurna.